sangat berterima kasih padamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah terus memelihara kami di tengah keadaan dunia ini yang semakin jahat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami, para pemuda remaja yang ada. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Tuhan, urapi secara khusus dengan urapan baru. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditetapkan. Kami semakin kuat dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan telah Engkau kalahkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore saudara-saudara, rekan-rekan pemuda remaja yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan ya, karena saya percaya semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Allah. Tak lupa juga saya ucapkan selamat merayakan Paskah, di mana kita bersyukur Yesus sudah mati bagi kita, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dan naik ke sorga, dan semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda remaja, sore hari ini saya akan membawa renungan firman Allah dengan tema tetap kuat di masa sukar. Nah, mari kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Sekali lagi, tema renungan firman Allah saat sore hari ini adalah tetap kuat di masa sukar. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Ya, teman-teman yang ada di gereja, kita akan baca ya bersama-sama. Juga yang ada di rumah, kita baca bersama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara-saudara, terima kasih. Saudaraku, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai pemuda remaja pastinya banyak tantangan, banyak godaan yang akan kita hadapi, saudara-saudara. Namun firman Allah katakan bahwa kita harus tetap kuat di masa yang sukar. Nah, kita tahu bahwa bangsa negara kita sedang menghadapi yang namanya wabah virus, di mana sangat menelan banyak korban, saudara-saudara. Namun sore hari ini saya percaya Yesus bukan hanya mati bagi kita,
tapi dia pada hari yang ketiga dia bangkit bagi kita. Dan sore hari ini Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan rahmat-Nya yang besar, saudara-saudara, telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, jadi saudara-saudara, kita bersyukur oleh karena rahmat Tuhan yang besar sudah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Artinya saat kita bertobat, kita percaya dan kita dibaptis, dan lewat kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus adalah membuat hidup kita atau iman percaya kita tetap kuat dalam Tuhan, saudara-saudara. Mengapa? Karena lewat kebangkitan Yesus ini iman kita tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Lewat kebangkitan Yesus ini pelayanan kita, iman percaya kita tidak menjadi sia-sia, saudara-saudara. Sekali lagi ya. Jadi lewat perjuangan kehidupan kita, lewat persoalan kehidupan kita, para pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, saya tahu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi saya percaya lewat karya Yesus di kayu salib, Dia mati dan Dia bangkit bagi kita, maka iman kita tidak menjadi sia-sia, saudara-saudara. Amin. Karena ada yang berkata, oh Yesus tidak bangkit. Tapi dengan iman kita percaya Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Bahkan sebentar lagi kita akan merayakan di mana kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus bangkit itu di mana Dia mengerjakan apa? Suatu keselamatan itu yang semakin dekat, di mana dikatakan tadi apa? Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Artinya ada fokus, ada tujuan yang harus kita gapai, saudara-saudara. Di mana lewat karya penyelamatan Yesus, lewat kebangkitan Yesus, sekali lagi iman kita tidak menjadi sia-sia. Kalau kita percaya pada Yesus sampai saat ini, itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu sore hari ini renungan firman Allah tetap kuat di masa sukar. Saya tahu ada kesukaran yang pemuda remaja hadapi di saat-saat ini. Namun sore hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana untuk kita tetap kuat di masa sukar, saudara-saudara. Sekali lagi kita bersyukur Yesus sudah mati bagi kita. Bahkan Yesus bangkit pada hari yang ketiga yang kita rayakan hari ini. Namun persoalannya bagaimana kita bisa meraih yang Tuhan inginkan, yaitu yang tidak bisa cemar, yang tidak dapat layu. Yaitu apa, saudara-saudara? Suatu tujuan kita, surga yang kekal. Surga yang kekal di mana menjadi fokus kita, saudara-saudara. Nah, selama kita ada di bumi ini kita berjuang, saudara-saudara, untuk kita tetap kuat di masa-masa kehidupan kita. Nah, bagaimana agar kita bisa kuat di masa-masa yang sukar ini, saudara-saudara? Atau bagaimana kita sebagai pemuda remaja yang saya tahu tidak sedikit tantangan yang akan kita hadapi, tapi bagaimana untuk kita bisa kuat di masa sukar ini, terutama di masa wabah virus ini, saudara-saudara? Nah, yang pertama untuk kita bisa kuat di masa sukar, mari kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan apa, saudara-saudara? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara-saudara, untuk kita bisa kuat di masa yang sukar ini, yang pertama menjadikan iman sebagai dasar hidup kita. Nah, saat iman itu menjadi dasar hidup kita, saudara-saudara, maka apapun yang kita hadapi
persoalan apapun itu, sesulit apapun itu, saudara-saudara, kita bisa hadapi dengan iman percaya kita. Karena Alkitab katakan dengan jelas apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukan hanya sebagai dasar, tapi apa? Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harapan apa yang tidak kita lihat itu terjadi dari iman percaya kita. Jadi apa yang menjadi harapan kita, para pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara? Harapan kita pastinya ada banyak sekali harapan kita. Namun sekali lagi sore hari ini, harapan kita yang sesungguhnya adalah apa? Sorga yang kekal. Kita rindu untuk sampai di sorga yang kekal, saudara-saudara. Namun selagi kita ada di bumi ini, kita berjuang, saudara-saudara. Di masa yang sukar ini kita berjuang. Sekali lagi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Mempunyai iman percaya itu, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, biar iman percaya kita terus ada. Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Alkitab katakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara-saudara. Karena itu apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, tidak peduli seberapa berat persoalan yang kita hadapi, percayalah, saat ada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka iman itu akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, sekali lagi, mengapa iman itu harus ada, atau mengapa iman itu harus menjadi dasar hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan? Karena Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara-saudara. Jadi mengapa kita harus beriman, atau mengapa iman itu harus dijadikan sebagai dasar hidup kita? Karena ternyata tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah, saudara-saudara. Namun saat kita sudah tidak percaya lagi pada Yesus, atau saat iman percaya kita sudah mulai bergeser, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah apa? Kembali kepada Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sudah mulai bergeser iman percaya, yang Tuhan inginkan apa? Kembali kepada Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari tetap berharap kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena jelas Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Jadi dalam kita berdoa, dalam kita memuji Tuhan, semua kita lakukan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi iman kita membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah, sekali lagi, mengapa iman itu dijadikan sebagai dasar kehidupan kita? Yang pertama tadi, karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Nah, yang kedua di sini adalah apa? Dengan iman percaya kita, saudara-saudara, itu bisa mengalahkan si jahat, bisa mengalahkan iblis. Dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi mengapa iman itu penting sekali, saudara-saudara? Selain tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah, juga dengan iman percaya itu kita bisa mengalahkan iblis, saudara-saudara. Mengalahkan iblis juga berarti kita bisa apa? Kita bisa mengalahkan ego kita. Kita bisa mengalahkan keinginan daging kita, saudara-saudara. Kalau mungkin ada di antara kita yang apa? Ada bisikan-bisikan di mana bisikan itu berkata, sudah pada dia, pukul pada dia. Nah, itu dari si jahat, saudara-saudara. Atau mungkin ada bisikan yang berkata, berdoa. Maka itu dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, dengan iman percaya kita, Efesus katakan iman itu dijadikan sebagai perisai, sebagai tameng, saudara-saudara, agar saat ada persoalan datang, dengan iman kita percaya, kita bisa mengalahkan setiap persoalan itu. Nah, sekali lagi, mengapa iman itu sebagai dasar kehidupan kita?
Yang pertama tadi karena iman, karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah berpaling dari Allah, kita harus kembali lagi kepada Allah, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah dengan iman kita bisa apa? Mengalahkan semua panah api dari si jahat, mengalahkan iblis, mengalahkan segala persoalan kehidupan kita. Dan yang terakhir di sini, mengapa iman itu sebagai dasar hidup kita? Yang ketiga adalah dengan iman kemenangan sudah menjadi bagian kita, saudara-saudara. Amin. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4b, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita, saudara-saudara. Jadi mengapa iman itu Tuhan katakan, atau firman Allah katakan sebagai dasar hidup kita, harapan kita, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kita tidak mungkin berkenan tanpa iman. Karena dengan iman kita bisa mengalahkan iblis. Karena dengan iman kemenangan sudah menjadi bagian kita, saudara-saudara. Pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi, renungan firman Allah adalah tentang bagaimana kita bisa kuat di masa sukar. Nah, yang pertama tadi saya katakan, saudara-saudara, renungan firman Allah itu adalah untuk membuat kita apa? Semakin mengerti Tuhan. Setiap renungan, setiap firman Allah yang disampaikan membuat iman kita semakin kuat, saudara-saudara. Sekali lagi, untuk kita kuat di masa sukar, yang pertama tadi adalah tetap iman di hati, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau sore hari ini iman kita mulai bergeser atau iman kita mulai lemah, mari bangkitkan lagi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari mulai percaya, mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah tetap percaya, tetap beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua adalah anggaplah setiap persoalan kehidupan kita adalah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 2 saya baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sangat sulit, saudara-saudara. Tapi itu yang Alkitab katakan. Untuk kita bisa kuat di masa sukar, kita harus apa? Menganggap persoalan itu adalah kebahagiaan, saudara-saudara. Jadi saat ada datang persoalan, saat datang pencobaan, anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara. Saya percaya persoalan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita, amin. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi yang pertama tetap beriman pada Tuhan. Yang kedua adalah anggaplah persoalan itu adalah kebahagiaan. Karena tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara-saudara. Kalau mungkin ada merasa, oh sudah terlalu berat kehidupan saya, kita sudah mulai bergeser dari Tuhan. Kita harus sadar, saudara-saudara. Kita harus sadar. Kalau kita merasa tekanan itu, persoalan itu sangat berat, berarti kita sudah mulai jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Mari untuk kita bisa kuat di masa sukar, tetap beriman pada Tuhan. Amen. Dan menganggap persoalan itu adalah kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk melakukan firman, saudara-saudara. Amin. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi untuk kuat di masa sukar adalah tetap beriman pada Tuhan. Mengapa tetap beriman? Karena dengan iman kita bisa meraih kemenangan. Dan yang kedua, untuk kita kuat di masa sukar, kita menganggap semua persoalan adalah kebahagiaan. Karena setiap persoalan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang terakhir, untuk kita bisa kuat di masa sukar adalah berusaha melakukan firman, saudara-saudara. Karena dunia yang kita lihat ini akan lenyap, tapi orang yang melakukan firman Allah akan tetap ada. Bahkan sorga kekal akan menjadi bagian kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, para pemuda remaja. Tuhan memberkati kita semua.